Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dari kelas AB46 Intra 3 dan dalam kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi mengenai perhitungan saham dari perusahaan PT Alobank Indonesia. Pertama-tama perkenalkan saya Hanifah Safarina Pohan. Saya Inci Zakia Rabani. Saya Debbie Dwi Safitri. Sebelum kita memasuki pembahasan perhitungan saham dan risiko-risiko apa yang dapat terjadi pada Alobank ini, saya di sini akan menjelaskan company profile dari Alobank itu sendiri. Alobank ini sebelum namanya menjadi Alobank, ia bernama Bank Harda Internasional. Bank Alobank ini bergerak di bidang perbankan dan berdiri sejak 1993, berlokasi di Jakarta. Sebelum namanya menjadi Alobank, perusahaan ini bernama Bank Artagria, kemudian berubah menjadi Bank Harda Gria hingga tahun 1996. Bank Harda awalnya dimiliki oleh Tamara Group yang juga memiliki Bank Tamara, beserta dengan Bapak Rahman Hakim, pengusaha pemilik tambang, kolin, dan agen sepeda motor yang berfokus di sektor industri. Nama Bank Harda kemudian menjadi Alobank di tanggal 30 Juni 2021. Dinamai Alobank merupakan singkatan dari All in One, semua dalam satu. Perusahaan Alobank ini mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015. Kemudian kita masuk ke dalam perhitungan saham. Kami telah melakukan perhitungan saham dari Alobank dan juga JKSE serta Bank Jago nantinya sebagai perbandingan. Di bagian pertama ada return dari Alobank sebesar 0,54%, yang dimana tingkat return ini termasuk tinggi apabila kita bandingkan dengan JKSE yang sebesar 0,027% dan return dari Bank Jago sebesar 0,06%. Kemudian varians dari PT Alobank sebesar 0,0036, kemudian standar deviasi sebesar 0,06, dan kemudian ada asumsi. Asumsi itu apabila kita menggunakan jumlah sebesar 100 juta dengan return 0,54, maka didapatkan asumsi dari PT Alobank ini sebesar Rp543.926. Kemudian ada weighted average cost capital atau WACC dari PT Alobank sebesar 0,254. Nah, WACC dari Alobank ini termasuk rendah jika kita bandingkan dengan Bank Jago, karena WACC dari Bank Jago itu sebesar 0,74 dengan invested dari Alobank ini sebesar Rp25.496.862, sementara invested dari Bank Jago sebesar Rp74.503.137. Kemudian terdapat return portofolio sebesar 0,19%, risiko portofolio sebesar 55,73%, dan beta sebesar 1,43. Nah, beta yang lebih dari 1 menunjukkan bahwa Alobank lebih fluktuatif dibandingkan pasar. Namun, meski demikian, potensi risiko pun yang akan dihadapi oleh calon investor ataupun investor lebih besar, namun dengan tingkat return yang lebih tinggi atau menjanjikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke risk assignment. Next. Risk assignment ini ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada identifikasi risiko dan evaluasi risiko. Identifikasi risiko yang berisi tentang potensi risiko dan sebab, dan evaluasi risiko yang berisi peluang, dampak risiko, dan risk score-nya. Yang pertama itu ada pelanggaran terhadap peraturan anti pencucian uang dengan sebab kurangnya kontrol dan pengawasan internal yang memadai. Di sini kami mengidentifikasi peluang yang akan terjadi itu ada di 5, dan dampak yang akan dihasilkannya juga 5. Dengan total risiko 25 dan risk score tinggi. Yang kedua itu ada tingginya tingkat gagal bayar pada portofolio pinjaman usaha kecil dan menengah dengan sebab nasabah memberikan informasi palsu saat mengajukan kredit. Di sini kami memberikan peluang 5 dan dampak 4 dengan total risiko 20. Dengan risk score-nya itu besar.
Yang ketiga, ada fluktuasi suku bunga yang signifikan yang mempengaruhi nilai portofolio investasi bank yang disebabkan oleh inflasi dan kebijakan moneter BI berubah. Di sini kami memberikan peluang kejadiannya itu 4 dan dampaknya itu 3 dengan total risikonya 12. Selanjutnya yang keempat itu ada kegagalan sistem teknologi informasi yang menyebabkan gangguan layanan perbankan dengan sebab infrastruktur IT yang belum diperbarui. Di sini kami memberikan peluang kejadiannya itu 5 dan dampaknya itu 3 dengan total risikonya 15 dengan riskornya itu sedang. Yang kelima itu ada penarikan besar-besar nasabah akibat panic withdrawal dengan sebab nasabah yang mendengar berita negatif mengenai bank terkait. Di sini kami memberikan peluang kejadian 2 dan dampak 4 dengan total risiko 8 dengan riskor yang rendah. Kemudian yang terakhir ada peretasan pencurian data dapat mengakibatkan kerugian finansial dan kerusakan reputasi bank dengan sebab kurangnya keamanan cyber yang diberikan oleh pihak bank. Di sini kami memberikan peluang 3, dampaknya 3 dengan total risikonya 9 dengan riskornya rendah. Boleh di next? Berikut risk matrix yang kami dapatkan dari hasil risk assignment sebelumnya. Dari perhitungan saham yang telah dipaparkan dan risiko-risiko yang telah dipaparkan, kami mengambil kesimpulan bahwa PT Alobank ini menunjukkan volatilitas yang tinggi dan korelasi yang rendah dengan pasar, yang menunjukkan risiko tidak sistematis yang signifikan yang harus diperhatikan lebih lanjut. Dan bagi para investor yang menginginkan tingkat return tinggi dan berani mengambil risiko yang tinggi pula, maka bisa mempertimbangkan investasi pada PT Alobank Indonesia. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.